Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak, saya memilih mengambil materi tentang cerebral palsy. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cerebral palsy, ciri dan gejalanya, penyebab dan bagaimana dampaknya dari cerebral palsy, beserta bagaimana solusi pencegahan dan pengobatan dari penyakit ini. Maka dari itu, kita akan mulai pembahasannya. Pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kelainan gerakan, tonus otot, ataupun postur yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, paling sering sebelum kelahiran. Selanjutnya, gejala yang terjadi atau ciri-ciri yang terjadi pada pengidap cerebral palsy. Yang pertama, kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, misalnya menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu dengan satu tangan. Selanjutnya, terlambatnya perkembangan kemampuan gerak atau khususnya motorik, seperti merangkak atau duduk. Yang selanjutnya, kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda atau hal yang lainnya. Lalu, gangguan penglihatan dan pendengaran. Gaya berjalan yang tidak normal, seperti berjinjit menyilang, misalnya gunting atau dengan tungkai terbuka lebar. Lalu, otot kaku atau malah sangat tunglai. Selanjutnya, tremor, gerakan menggeliat yang tidak terkontrol atau atetosis, kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Ciri selanjutnya, sering mengompol atau masih mengompol walaupun usianya sudah lebih besar akibat tidak bisa menahan kencing. Lalu, ia memiliki gangguan kecerdasan, gangguan berbicara, kesulitan dalam menelan, dan terus-menerus mengeluarkan air liur atau ngiler. Biasanya juga terjadi kejang. Lalu apa saja faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya cerebral palsy pada anak? Yang pertama, ibu mengalami cedera atau infeksi selama kehamilan. Yang kedua, anak tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan. Yang ketiga, cedera atau infeksi pada masa awal kanak-kanak. Lalu, diagnosis cerebral palsy. Dokter akan menduga seorang anak mengalami cerebral palsy apabila terdapat sejumlah gejala yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun untuk memastikannya, dokter akan menyarankan pemeriksaan lanjutan seperti elektroencephalogram atau EEG. EEG bertujuan untuk melihat aktivitas listrik otak dengan menggunakan bantuan alat khusus yang disambungkan ke kulit. Yang kedua, uji pencitraan. Uji pencitraan dilakukan untuk melihat area otak yang rusak atau berkembang tidak normal. Sejumlah uji pencitraan yang dapat dilakukan adalah MRI, CT scan, dan USG. Dokter saraf juga dapat menjalankan pemeriksaan fungsi luhur untuk menemukan adanya gangguan kecerdasan, serta gangguan dalam bicara, mendengar, melihat, dan bergerak. Pengobatan cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kondisi yang tidak dapat disembuhkan, tapi gejala dan cacat dapat dibantu dengan terapi fisik, terapi okupasi, konseling psikologi, dan operasi. Terapi fisik membantu anak mengembangkan otot yang lebih kuat dan bekerja dengan keahlian, seperti berjalan, duduk, dan keseimbangan. Alat tertentu, misalnya penyangga logam untuk kaki atau pembebat, mungkin juga bermanfaat bagi anak. Dengan terapi okupasi, anak mengembangkan kemampuan motorik yang baik, misalnya untuk memakai baju, makan, dan menulis. Terapi bicara dan bahasa membantu anak dengan kemampuan berbicara.
anak dan keluarga dibantu dengan pendukung, pendidikan khusus, dan servis yang terkait.